Bayangkan, lo masuk ke sebuah kamar hotel dan nemuin teman-teman lo semua sudah meninggal semua. Darah di mana-mana. Lo buronan internasional. Tapi pertanyaannya, siapa lo sebenarnya? Halo guys, welcome back to channel. Hari ini kita bakal bedah film Jerman yang super underrated, tapi plotnya luar biasa. Who Am I? 2014. Film ini campuran thriller, hacking, psikologi, dan twist yang bikin otak lo meledak. Gimana ceritanya? Ini ceritanya. Cerita dimulai di ruang interogasi. Seorang pemuda bernama Benjamin Engel duduk tenang. Dia minta khusus diinterogasi oleh Hanne Lindberg, kepala divisi cyber Europol. Benjamin mulai bercerita. Dia lahir sebagai orang yang gak kelihatan. Ayahnya kabur saat dia lahir. Ibunya bunuh diri ketika Benjamin berumur 8 tahun. Dia dibesarkan oleh neneknya yang sudah tua. Di dunia nyata, dia invisible. Kerja sebagai tukang antar pizza. Sebentar, kenalin dulu. Ini tokoh utama kita, yang bernama Benjamin Engel. Tapi di dunia maya, dia jenius. Idola terbesarnya adalah hacker misterius bernama MRX yang punya 3 prinsip. 1. No system is safe. 2. Aim for the impossible. 3. Don't limit the fun to the virtual world. Suatu hari, Benjamin coba hack server universitas buat bantu Mari, gebetannya sejak SMA yang kesulitan ujian. Dia ketahuan dan dihukum kerja sosial membersihkan jalan. Disinilah hidupnya berubah. Saat kerja sosial, Benjamin bertemu Max, cowok karismatik, percaya diri tinggi, dan hacker juga. Mereka langsung cocok. Max memperkenalkan Benjamin ke 2 temannya. Stefan, tipe impulsif, suka action, berani ambil risiko gila. Paul, super paranoid, selalu khawatir soal jejak digital. Keempatnya membentuk kelompok hacker bernama Clay, Clowns Laughing at You. Mereka pakai rumah Benjamin sebagai base. Neneknya sudah dipindah ke panti karena Alzheimer. Awalnya, aksi mereka fun dan provokatif. Mereka hack presentasi partai neonazi, ganti slide dengan animasi Hitler lagi dibully anjing. Penonton marah besar, tapi Clay viral. Da kommen die Pimmel mit Ohren. Scheiße. Stefan. Mereka juga hack perusahaan farmasi jahat. Semua dilakukan dengan gaya clown, lucu tapi powerful. Buat Benjamin, ini pertama kalinya dia merasa punya teman dan dilihat orang. Bahkan Mari mulai mendekatinya. Hidupnya berubah total. Oke. Semakin berani, Clay memutuskan hack gedung BND, Badan Intelijen Jerman. Mereka berhasil masuk dan mencuri data sensitif. Tapi kesuksesan ini bikin mereka kelewat batas. Data itu membuat salah satu anggota grup hacker mafia Rusia bernama Franz terbunuh. Clay langsung dituduh sebagai teroris. Mereka jadi buronan BKA dan Europol. Hanne Lindberg mulai memburu mereka habis-habisan. Situasi semakin panas. Benjamin menghubungi MRX untuk minta bantuan. MRX kasih tantangan. Hack database Europol kalau mau tahu identitasnya. Clay nekat melakukannya. Tapi ternyata ini jebakan. MRX memanfaatkan mereka dan membingkai Clay sebagai pembunuh. Mafia Rusia mulai mengejar Benjamin.
Давай, погнали дальше. Benjamin berhasil lolos, tapi saat kembali ke hotel, dia nemuin Max, Stefan, dan Paul sudah tewas tertembak di lantai. Kita kembali ke ruang interogasi. Benjamin menawarkan kepada Hane, "Kalau lo dengerin cerita saya sampai selesai, saya kasih identitas MRX." Benjamin lalu kasih trik brilian. Dia pura-pura jadi MRX di Darknet, sebarkan rumor bahwa MRX adalah pengkhianat. MRX panik dan masuk paksa tanpa proteksi yang cukup. There he is. MRX is a traitor. He sold identities. He's working for the government. The people that come. MRX killed Krypton. Really? I can't believe it. Oh. I knew it. He's part of Friends. Space Coast, the Russian cyber mafia. What a prick. I sold identities. I spied on hackers. What the fuck? I co-worked with law enforcement. Open the fucking door, weren't you just What the fuck? That's not even MRX. Who you are? I'm MRX. Let me in. You thought I was one of you? Fuck you. Who are you? Who the fuck are you? That's not MRX. I'm MRX. I never worked for the government. Who the fuck are you? What the? Who the fuck are you? Now I know who you are. You shouldn't have used the hammer. An IP transmitter. You've told me. Now we are even. Akhirnya MRX ketahuan. Ternyata seorang cowok Amerika berumur 19 tahun yang ditangkap FBI di sebuah kafe. Hane hampir percaya, tapi dia mulai sadar ada yang aneh. Dia investigasi lebih dalam dan menemukan bahwa ibu Benjamin menderita multiple personality disorder, gangguan kepribadian ganda, dan bunuh diri karena itu. Lalu Hane melihat luka di telapak tangan Benjamin, persis seperti luka yang Max dapat saat tertusuk paku. Max, Stefan, dan Paul tidak pernah ada. Mereka semua hanyalah kepribadian lain dari Benjamin sendiri. Benjamin sendirian yang melakukan semua aksi Clay. Dia yang hack BND sendirian. Dia yang tanam peluru era Perang Dunia II dari neneknya di hotel supaya terlihat seperti pembunuhan massal. Semua itu adalah ilusi yang dia ciptakan karena kondisi mentalnya. Hane akhirnya paham semuanya. Tapi dia memilih membiarkan Benjamin pergi dengan identitas baru. Sebenarnya, Benjamin menghapus identitas lamanya total. Was wollen Sie denen sagen? Dass du auf dem Weg zum Gerichtsabgau bist. Werden Sie dann nicht wieder gefeuert? Die wollen den Ex, die Friends. Für die bist du ein Niemand. Für die bist du unsichtbar. Benjamin, sudah rambut pirang, berdiri sendirian di kapal feri. Tapi tiba-tiba, Max, Stefan, Paul, dan Mari muncul di sampingnya. Benjamin menatap kamera dan bilang, "No more magic tricks." Dia berhasil melakukan social engineering terbesar, membohongi Hane supaya bisa menghilang dan memulai hidup baru.
Guys, film ini bukan cuma soal hacking, tapi soal identitas, kesepian, dan kekuatan pikiran manusia. Twistnya bener-bener jenius. Menurut kalian, Benjamin itu jenius atau justru korban? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Kalau suka recap seperti ini, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita bakal bedah film-film seru lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you in the next video. Stay invisible.